karyawan toko untuk bisa divaksinasi. Oke. Anyway, saya lihat ada satu peristiwa menarik sih. Jadi kan 6% divaksinnya di Kempel. Jadi itu ikut program vaksinasi pemerintah yang tapi yang di Sinovac dan ikutin. Nah, akhirnya pengunjung di Kempel itu membludak karena yang datang kan nggak cuma sini kayak saya. Iya, Kan beliau kan lansia. Ya, saya otomatis saya konsum di situ. Nah, saya ini menarik sih. Jadi salah satu blessing in disguise gitu loh kalau ada vaksinasi di mall ternyata mendatangkan juga. Bahkan kalau di Kempel itu dia sampai bikin event event sepatu sih sebetulnya tenan makanan kayak bazarnya gitu. Nah, iya. Oke, Pak Radit, thank you loh Pak Radit udah dibantu range. Sama-sama Pak Iqbal. Rodok putus-putus tapi suaramu ya tadi ya? Atau cuma saya doang ya? Putus-putus juga sih. Sorry ya, soalnya aku lagi di cafe shop soalnya. Oke. No problem. Sorry. Kita sambil menunggu dua rekan kita lagi yang lain, Pak Ferry. Jadi saya mungkin melakukan overview dulu di awal, siapa kami, terus intensinya apa, terus dalam mata kuliah apa ya. Jadi mungkin sambil menunggu. Jadi kami ini berempat adalah mahasiswa dari Magister Manajemen UC, di mana kita berada di sebuah mata kuliah BOC namanya Building Organizational Opportunity Creation, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk biasa untuk membedah mengenai ya mencari opportunity creation, mencari ide, kreasi, ada masalah, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Terus minggu lalu kami ada kuliah di hari Jumat, terus ini masuk ke dalam tugas UTS kami ya. Jadi ini UTS kami, jadi seminggu ini kami sedang UTS, kemudian dibagi dalam 10 kelompok, di mana salah satu kelompoknya secara acak dibagi bisnis-bisnis industri apa-apa yang kira-kira terkena kondisi pandemi ini, sehingga ya kita diminta untuk melakukan sebuah interview kepada bisnis usaha tersebut. Nah, kelompok kami mendapatkan mall, Pak Ferry, dan ya kebetulan saya kenal dengan Pak Ferry sangat baik, sehingga ya saya mengusulkan kepada rekan-rekan kalau ada yang lain boleh nih, tapi kalau mau ya saya kebetulan kita ada di grup Ciputra Mall Ciputra Jakarta. Nah, mata kuliahnya adalah ini Pak Ferry, saya izinkan saya men-share screen-nya dulu sebentar supaya Pak Ferry juga ada kebayang kami ini akan tanya-tanya apa sih gitu ya. Sebentar. Jadi nah, jadi Pak Ferry mungkin secara singkat saja, jadi kami ini sedang mata kuliah untuk design thinking, di mana design thinking ini mungkin langsung saya mengarah kepada design thinking adalah mindset. Nah ini, jadi kami itu sedang punya tugas untuk untuk melakukan empati ya, jadi menumbuhkan empati dengan perusahaan atau dengan bisnis usaha tertentu. Jadi kita tanya-tanya apa sih yang sedang terjadi, kondisinya apa, kemudian kami akan mendefine permasalahan-permasalahan. Nah, sementara ini adalah tugas kami itu cuma sampai di situ doang Pak Ferry. Jadi kami hanya bertanya dengan kondisi menginterview Bapak sebagai GM operasional mall, bertanya-tanya mengenai apa sih yang terjadi dengan mall ini dan sebagainya. Nanti kami akan mendefine permasalahan sendiri gitu ya, dengan beberapa tolok ukur yang kita sebenarnya diminta untuk mengisi ini gitu ya, mengisinya itu ini. Jadi kami ini akan mendefine-nya itu dalam rupa empathy map canvas ini gitu. Nah, nanti kami yang akan mengisi nih. Tetapi apa yang kami isi tentu saja akan berhubungan dengan
nanti mungkin Pak Ferry akan bercerita sedikit, mungkin supaya kita tidak meluas, kita sepakat mungkin tahun 2020 aja nih Pak Ferry nih, tahun periode 2020, cut off 2020 misalnya tentang kondisi mal pada saat tersebut gitu ya. Nah, izinkan saya juga ini merekam ya pembicaraan kita ini supaya kalau nggak sempat nulis gitu ya, jadi sempat ditulis gitu ya. Bisa di rewind. Bisa di rewind gitu ya. Iya, kami sebenarnya berempat. Ini ada Mas Iqbal, ada Yulia, terus kemudian ada satu lagi sebenarnya belum join ke kita nih. Jadi nggak apa-apa nih. Yulia, selamat sore. Halo sore Pak Radit. Yes. Ferry, Ya. selamat sore. Terima Ya. kasih. Ya, salam kenal. Iya, Ya. salam kenal. Bapak, mohon maaf saya izin dulu, saya nggak bisa pakai video karena Ya. sekali device saya bermasalah. Nggak apa-apa, Yulia. Yang penting bisa hadir. Oke. Siap. Pak Ferry ya, tadi itu mungkin sedikit mengenai apa yang menjadi tugas kami adalah bagaimana kami menginterview, kami berempati gitu ya, mencoba melakukan empati dengan interview dengan pihak terkait sehingga kami menemukan permasalahan-permasalahan, nanti kami akan mendefine sendiri permasalahan tersebut gitu sih Pak. Jadi nggak lama-lama. Nah, Pak Ferry ini tahun 2020 piye Pak Ferry? Jadi apa yang terjadi nih dengan industri mall nih Pak Ferry? Nah, ini dalam dunia shopping center atau pusat belanja, ini kita terus terang tadinya kita berpikir ini adalah riakan kecil. Akan tetapi ini bergelombang menjadi tsunami bagi bisnis kami, terutama di yang dalam hal ini kita memberikan suatu tempat. Dalam hal ini kan seperti kita ketahui, pusat belanja atau shopping center ini kan bagian dari kegiatan masyarakat dalam banyak hal. Jadi mall yang di Jakarta atau di Asia terutama adalah pusat community. Jadi bukan beda dengan yang kita kenal shopping center yang ibaratnya di dunia western. Kalau di dunia western shopping center itu adanya di suburb. Jadi agak di pinggir kota. Jadi mereka kalau misalnya untuk kebutuhannya mereka itu berbelanjanya mereka harus keluar kota untuk mencari sesuatu yang ibaratnya pricing-nya lebih menawarkan dengan yang terbaik. Namun kalau di Asia, di develop shopping center itu sebagai pusat community. Jadi pusat kegiatan lah segala hal dalam hal ini yang kita pikir awalnya itu hanya untuk berbelanja, namun bisa diangkat menjadi leisure atau juga entertainment. Nah, di sini kita dalam hal ini membangun atau Indonesia terutama dikenal di Asia ini adalah shopping centernya menarik gitu untuk yang dibangun di Asia terutama, sehingga disinilah kita mencoba menawarkan kepada masyarakat suatu hal yang terbaru lah dalam hal ini dunia berbelanja. Kalau kita berkaca tahun 80-an, 90-an, itu shopping centernya kurang lebih seperti yang kita kenal zaman hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan sandang pangannya yang sederhana saja. Seperti kalau kita lihat misalnya yang Tempo dulu itu yang kita kenal itu pusat shopping centernya itu kurang lebih di kalau zaman dahulu itu pasar baru lah. Jadi ada satu area yang didesain untuk dengan shopping street di mana-mana menjualkan sesuatu produk atau juga makanan sesuai dengan kios-kios yang ada di situ. Namun dengan berkembangnya waktu di tahun 90-an itu berkembang shopping center sebagai bagian dari kehidupan masyarakat terutama di Jakarta. Nah, disinilah Pak Ciputra membangun shopping center pertamanya itu di Jakarta di area Grogol itu dan diresmikan tanggal 26 Februari tahun 93. Suatu hal yang diberikan oleh Pak Ciputra suatu tempat leisure atau juga entertainment di satu tempat. Jadi merubah paradigma orang berbelanja dengan konsep yang terbaru. Jadi sering berbelanja, jadi juga termasuk juga family atau community bisa berinteraksi di dalam gedung tersebut. Nah, di situ dikenalkan misalnya bioskop, food court. Nah, di situ sudah dikembangkan. Selain juga yang kebutuhan berbelanja seperti department store maupun supermarket. Nah, disinilah kita membangun atau mendevelop suatu konsep
kurang lebih mirip juga dalam hal hotel. Jadi bagian dari shopping center tersebut. Jadi masyarakat bisa mendapatkan kebutuhannya dalam hal ini, dan juga apabila mereka kebetulan ada yang datang ke Jakarta bisa menginap di Mall Ciputra Jakarta, ada juga hotelnya. Jadi itulah yang kita tawarkan pada saat itu. Baru berkembang hingga saat ini sudah ada 84 mall di Jakarta ini dengan kurang lebih konsep yang dikembangkan beberapa developer. Jadi terutama mixed use. Jadi yang seperti di Satrio juga dikembangkan dengan office store. Jadi banyak hal yang ibaratnya shopping center itu bukan hanya dalam hal ini kita kenal sebagai tempat untuk berbelanja. Nah, kembali kepada topik, tahun 2020 itu imbasnya cukup berat. Jadi di awal kita kenal di bulan, sebenarnya kita sudah ketahui dengan pemberitaan ada suatu flu baru di tahun 2019 akhir yang kita waktu itu hanya ini mirip kayak SARS, ini kayak seperti flu burung. Ini hanya ibaratnya epidemi lah kecil waktu itu, belum menjadi pandemik. Nah, akan tetapi terus menerus dengan berjalannya waktu, loh kok akhirnya kok makin banyak penyebarannya. Akhirnya baru di bulan Maret itu sudah masuk di Indonesia, terutama di wilayah Depok kalau nggak salah waktu itu, di bulan Maret, di akhir-akhir Maret. Terregister bahwa ada satu victim atau korban dalam ini yang terpapar COVID ini. Baru terus makin menyebar, akhirnya ketemu suatu dalam hal ini kebijakan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah, yaitu PSBB. 10 April itu adalah hal yang membuat kita shock. Untuk dalam hal ini bukan hanya pusat belanja, kegiatan masyarakat mulai dibatasi tahun 2020. Begitupun juga kita terpaksa harus meliburkan atau juga menutup beberapa jenis atau gerai usaha yang ada di mal karena hanya diperbolehkan hanya yang esensial. Esensial itu hanya yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kesehatan, dan juga kebutuhan dalam hal ini seperti kebutuhan alat tulis. Tapi alat tulis pun juga dibatasin, tidak boleh banyak-banyak atau buku atau apa. Jadi yang kebetulan yang esensial saja, dan perbankan yang diperbolehkan. Nah, disinilah yang membuat kita shock dan belum punya pengalaman bagaimana menghadapi hal ini. Kita dari tahun 93 kita berdiri, dengan berjalannya waktu kita hanya mengalami 2 kali proses krisis moneter, 98 dan 2008. Tetapi 98 itu hanya waktu itu krisis sosial. Waktu itu mungkin kita kenal di bulan Mei, akan tetapi dengan berjalannya waktu di bulan Oktober kita bisa recovery lagi, sedikit demi sedikit. Tetapi tahun 2008 adalah krisis moneter ekonomi. Namun kita punya ketahanan waktu itu, sehingga kita bisa recovery lebih cepat. Nah, kalau yang tahun 2020 itu, ini adalah pandemi global. Terimbas semua lini bisnis. Bukan cuma shopping center dalam hal ini dunia properti, namun semua hal yang berkenaan dengan kegiatan masyarakat pun juga dibatasi sehingga mempengaruhi penjualan jasa maupun barang. Nah, inilah yang memukul berat terutama Indonesia yang kurang lebih mayoritas dalam hal ini secara ekonomi ditunjang dari services, jasa. Karena kita belum punya kekuatan manufaktur yang cukup kuat. Jadi kita banyak dalam hal ini bisnisnya services. Entah hospitality, entah dalam hal ini jasa-jasa yang lain. Nah, inilah yang berimbas. Begitupun juga dengan F&B. F&B juga terimbas karena hanya boleh melayani delivery waktu itu. Baru berjalannya waktu, akhirnya ada perubahan
pelonggaran lah PSBB itu. Jadi mulai dari September itu sudah mulai diperlonggar. Jadi ibaratnya sudah recovery tapi tetap masih dalam hal ini konsep untuk kapasitasnya dibatasin. Mall, shopping center hingga saat ini dari PSBB masih dibatasi kapasitas pengunjungnya 50%. Di mana kalau kita ketahui bukan cuma di Jakarta, di kota-kota besar lainnya, shopping center adalah salah satu tempat aktivitas semua kalangan. Bisa juga dalam hal ini remaja, keluarga, orang kantor, profesional, itu banyak melakukan aktivitas, entah meeting, entah belajar, entah melakukan sesuai dengan hobinya mereka, itu di shopping center. Nah, kita dalam hal ini punya data kurang lebih untuk weekday waktu itu sebelum pandemi ini range-nya nih 45.000 sampai 50.000 per harinya untuk rata-rata pengunjungnya di weekday. Weekend naik menjadi 55 sampai 60.000. Kenapa bisa nggak terlalu jomplang? Karena kita adalah mall yang banyak aksesnya, accessibility-nya. Jadi kita ini ibaratnya semacam kayak hub. Jadi ada public transportation ada di tempat kita, terus juga surrounded kita waktu itu juga dalam hal ini ada beberapa 3 university yang berdekatan dengan kita. Jadi banyak hal yang ibaratnya yang ada di radius yang dijangkau oleh Mall Ciputra Jakarta ini. Nah, karena dibatasin ini, maka penduduk atau pengunjung itu drop. Kurang lebih signifikan bisa 15% tinggal 10% waktu itu. Tinggal 10% dari 45.000. Iya. Karena waktu itu hanya yang beraktivitas yang boleh itu, yang dalam hal ini yang mungkin belanja di supermarket karena mereka takut yang ibaratnya yang ke pasar tradisional waktu itu, atau juga yang membeli pengobatan, obat-obatan yang mereka harus konsumsi tiap hari karena mereka hanya berpegang dari resep dokter karena dokter juga waktu itu tidak mau melayani. Ya kan waktu itu masih banyak yang keraguan tapi mereka punya resep yang bisa dalam hal ini mereka konsumsi tapi dengan resep yang iter yang boleh di repeat tapi tanpa harus ibaratnya ketemu dokternya. Nah, disinilah yang dalam hal ini kita coba bangun bagaimana nih kalau gini terus nggak semua dalam hal ini tenan ini akan kuat. Ya. Karena tenan ini kan butuh sales. Sales korelasinya dengan pengunjung. Nah, kalau salesnya nggak ada, berdasarkan pengunjung yang tidak ada, nah bagaimana mereka bisa ibaratnya melakukan aktivitas jual belinya. Nah, inilah yang kita harus siasatin, bagaimana kita bangun kebersamaan bersama dengan tenan untuk supaya mereka itu balik lagi itu customer. Gitu. Karena mayoritas dalam hal ini, ya terutama yang middle class ke atas, itu mereka punya well education. Mereka banyak dapat informasi. Entah mereka baca, entah mereka dengar dari televisi, atau juga mereka dengar dari radio. Jadi banyak informasi yang mereka dapatkan. Sehingga keraguan-keraguan atau juga masih belum ibaratnya percaya diri lah untuk datang di kerumunan. Gitu. Nah, padahal market untuk middle class dan juga upper class itu mereka itu potensial dari segi pembelian. Emang mes yang paling banyak itu adalah yang lower class. Tapi volumenya banyak, tapi spendingnya nggak gitu kuat. Gitu. Nah, begitupun juga dalam hal ini banyak hal seperti mereka yang biasanya membeli satu produk terpaksa dengan pandemi ini karena satu, seperti kita ketahui, kita sebagai profesional atau dalam hal ini yang sudah bekerja, itu kena imbasnya dalam hal aktivitas bekerjanya. Waktu itu WFH. Tren WFH itu cukup tinggi. Jadi banyak yang diibaratnya beralih dari yang biasanya tatap muka langsung, sekarang via Zoom atau virtual misalnya via Teams atau apalah aplikasi lainnya.
Jadi banyak yang interaksinya dilakukan di rumah. Nah, untuk sesaat itu juga mereka juga pola belanjanya juga berubah. Dari yang biasanya offline jadi ke online. Walaupun secara volume online itu masih, kalau berdasarkan rata-rata dalam hal ini survei, itu masih 5-15% dari total biasanya sales. Jadi masih dominan yang offline. Namun ini berangkat naik sedikit demi sedikit pada saat pandemi ini. Gitu. Cuma ada masalahnya juga mengenai kenyamanan atau juga keamanan produk yang dibeli. Pada saat itu kan walaupun take away atau online, dalam hal ini F&B atau apa, kadang-kadang masih ada tetap keraguan. Jadi kadang-kadang si tenant perlu juga untuk bagaimana menjembatani. Memang ada beberapa customer yang suka, oh belanja aja online. Cuma kualitas dari pembelanjaan yang biasanya mereka lakukan, mereka kan biasanya kan transaksi by counter, langsung dinikmatin. Tapi sekarang by counternya dia layanin oleh mitra online. Nah itu kan ada waktu, jeda waktu. Nah produk yang ibaratnya di delivery setelah keluar dari counter atau juga dari kitchen, itu pasti ada perubahan dari segi taste. Ya, jadi di sini kadang-kadang, ayo dong, itu kita siasatin, yuk kita bikin drive-thru, gitu. Jadi customer bisa pakai drive-thru untuk berbelanja makanan tersebut. Cuma dalam hal ini tetap ada problem, karena drive-thru yang kita sediakan dalam hal ini agak jauh dengan restorannya. Cuma ini lebih nyaman atau lebih aman bagi mereka yang belanjanya lewat drive-thru karena mereka langsung terima sendiri, bukan lewat mitra ojol. Gitu. Cuma ini ya sesaat akhirnya diperbolehkan lagi oleh pemerintah untuk melakukan boleh dine in, tapi kapasitasnya 50%. Sampai saat ini masih restoran, kafe, dalam hal ini F&B bisnis diperbolehkan hanya 50%. Nah ini tapi setidak-tidaknya membantulah, merecovery lah pengunjung kita untuk balik lagi. Gitu, sedikit demi sedikit. Oke. Nah, Pak Ferry, terus, untuk jumlah tenan di 2020 awal terus di 2020 akhir itu dari berapa drop. Berkurang berapa gitu. Jumlah tenan drop jadi. Ya, kita punya okupansi sebelum dalam hal ini pandemi, kita itu masih di angka 96-97%. Akan tetapi setelah pandemi ini turun kurang lebih 8-10%. Jadi dari itu jumlah okupansi apa itu? Okupansi itu secara tenan pengunjung, ya? Tenan atau tenan? tenan? Jumlah tenan. Tenan kita itu kurang lebih ada 300 toko unit. Toko brand dalam hal ini, bukan unit. Brand ya. Berarti gitu. 10% diantaranya ini memutuskan untuk menutup gerainya gitu. Terpaksa menutup gerai karena satu, by kontrak mereka berdasarkan tanggal kontraknya sudah selesai. Mereka lihat tidak punya opportunity, mereka masih wait and see. Jadi lebih baik mereka consolidate untuk sementara temporary close dulu, sambil lihat situasi ke depan. Atau kedua, karena ketidaktahanan mereka punya cash flow, karena gini, normalnya orang berbisnis itu punya tabungan maksimum bisa misalnya itu 3-6 bulan. Ya. Akan tetapi pandemi ini panjang sehingga menguras mereka punya dalam hal ini saving mereka. Karena savingnya mereka habis, daripada mereka ibaratnya bleeding terlalu banyak, mereka terpaksa untuk tutup, mengambil posisi itu. Gitu. Temporary close. Jadi, atau betul-betul close, Pak Ferry? Close. Ya, karena tutup, kalau temporary close, mereka khawatir produk mereka itu masih ada di tokonya mereka, walaupun mereka nggak operasional,
tapi produk itu bisa akan jadi rusak, Hmm. ya kan? Oke. Seperti kita ketahui lah, waktu yang awal-awal kita pernah terima WhatsApp grup picture atau juga image yang pernah kejadian di Malaysia, negara tetangga kita, itu ada beberapa leather goods itu rusak. Iya, saya Ya, membayangkan sih. karena itu mendingan mereka tutup, produknya mereka tarik, mereka bisa upsell lah ibaratnya di luar, mentah online atau mereka bikin bazar untuk habisin punya mereka stok. Daripada mereka ada di stok di toko, mallnya tidak beroperasi, tidak menjaga itu ibaratnya aircon sistemnya. Nah, itu kan lembab. Di negara kita ini terutama di negara tropis itu kan lembab. Nah, itu yang merusak. Itu yang bagi yang ibaratnya toko-toko bukan cuma hanya leather goods, fashion pun juga rusak. Kalau kelembapannya tidak dijaga. Secara kontrak gimana Pak ya? Kan tadi Bapak mention ada yang sudah waktunya habis kontrak, akhirnya mereka tidak berlanjut. Tapi kalau during masa kontrak, terus mereka tuh nggak sanggup lagi untuk melanjutkan, berarti mereka putus kontrak secara sepihak, Pak? Secara pihak, tapi kan kita bisa negosiasi atau kita duduk bersama. Cari solusi yang terbaik kedua belah pihak. Tetap kita ikuti dari punya rental kontrak, tapi di situ kan kita bisa lihat apa yang ibaratnya jadi win-win solution lah. Kondisi ini kan bukan cuma terimbas di mereka, tapi juga terimbas dengan kita gitu. Kita cari situasi yang ibaratnya, karena gini, mall itu terutama Ciputra membangun relationship gitu. Jadi kita mungkin putus saat ini, akan tetapi bila bisnis kembali, mereka kan pasti kembali lagi ke kita. Mereka trust terhadap brand Ciputra. Gitu. Makanya kita dalam hal ini membangun relationship, menjalin kerjasama yang baik lah. Kita tidak ibaratnya terlalu keras, terlalu kaku terhadap kontrak. Kalau ikutin kontrak, emang kita mestinya dalam hal ini kita tidak menerima mereka terminate secara sepihak. Nah, sebelum mereka memutuskan tutup, Pak Bro, sudah ada upaya-upaya negosiasi dengan mereka seperti apa? Kira-kira pemberlakuan pembebasan IPL atau diskon IPL atau apa, Pak? Ya. Nah, di sini dalam hal ini shareholder atau juga BOD kita melihat situasi ini. Jadi kita sambil juga melihat dalam hal ini industrinya seperti apa sih, gitu kan, shopping center ini. Apa sih yang ditreatment beberapa teman-teman kita sesama developer gitu untuk membantu tenant. Karena gini, mall itu seperti kayak cangkang kerang, gitu. Isi dalamnya, mutiaranya itu adalah tenantnya, gitu. Jadi kita bagaimana mencari solusi untuk membangun sama-sama, gitu. Supaya apa? Karena kalau mall ibaratnya tidak ada tenant, percuma. Tidak ada pengunjung yang datang. Nah, kita melihat dalam ini shareholder dan BOD, ayo kita cari solusi. Kita memberikan ya ibaratnya dispensasi lah atau juga potongan lah yang ibaratnya yang kita bisa berikan supporting. Namun kita dari awal sudah membangun komitmen, menyampaikan kepada teman kita atau mitra kita, terutama tenant itu bahwa oke, kali ini shareholder atau juga BOD itu rela income-nya berkurang. Karena apa? Rental itu adalah portion dari shareholder dan juga financial, entah kita bank atau apa. Akan tetapi kalau yang IPL tadi Pak Radit sampaikan, itu adalah service charge untuk maintenance. Nah, itu yang kita tidak berupaya untuk tidak diberikan dispensasi atau juga pemotongan. Karena biaya yang di operation itulah membiayai mall ini secara keseluruhan. Karena porsi paling besar itu adalah satu, electricity. Mall komponen paling besar itu 60-65% itu adalah electricity. Karena apa? Kita running genset, bukan,
Genset itu untuk standby kalau PLN mati, AC, lift, eskalator, lighting, nah gitu. Jadi komponen itu adalah biaya yang besar dari shopping center. Kedua yang paling besar itu adalah manpower. Berapa Tapi persen, Pak? manpower, Berapa persen, Pak? manpower ini kurang lebih mungkin 25-30%. Selebihnya itu ya komponen lainnya, promotion. Gitu. Kenapa manpower ini besar? Karena yaitu supportingnya untuk operation ini, entah teknisi, untuk security, untuk parkir, untuk cleaner, gitu. Tapi ini under control. Jadi manpower pada saat pandemi kita bisa reduce. Karena biasanya mal-mal itu untuk yang bukan utama, itu kita bisa alidaya atau dikenal outsourcing. Iya. Ya, Pak, seperti kita tadi lanjut yang ditanya Pak Radit. Jadi untuk teknik retain si tenan-tenan ini, tadi kan Bapak mention kalau IPL tidak ada negosiasi tentang IPL. Nah, selain itu apa lagi Pak? Jadi untuk bisa meretain tenan-tenan tadi untuk tetap bisa ada di Citra. Nah, jadi banyak hal yang ibaratnya kita offering ke tenan. Oke. Jadi kayak tadi pemberian diskon, kebijakan diskon untuk diskon sewa nih Pak ya. Diskon sewanya iya berarti. Cuma tergantung dari masing-masing, dalam hal ini kita tidak bisa menyamaratakan. Gitu. Ya. Karena dilihat dari kemampuan masing-masing company-nya. Kedua, kita memberikan diskon kalau kita percaya selama pandemi ini nanti bisa lepas, dia dalam hal ini survive. Gitu. Let's say, misalnya karena okupansinya besar, seperti contoh, bioskop. Bioskop itu bagian dari mall. Kalau mall tanpa bioskop kayaknya agak, ya ada yang ibaratnya ada kurang lah. Sebenarnya tanpa bioskop juga bisa mall itu berjalan. Tetapi sudah common di mall itu punya bioskop. Ya kan? Nah, itulah berarti kita treatment dia. Karena apa? Bioskop itu kita butuhkan pada saat ibaratnya akan menarik crowd lebih banyak, crowd puller. Karena apa? Pada saat film baik, film bagus atau apa yang box office atau apa, mereka punya slot atau sesi pemutaran filmnya banyak. Dan ibaratnya bisa mengajak customer atau masyarakat untuk datang ke mall itu. Oke. Terus kedua, misalnya kalau nggak ketemu formula diskon, ya kita cari solusi apa yang ibaratnya. Ya kita dalam hal ini ya revenue sharing lah. Biar fair. Income berapa, bagi-bagi gitu. Dari formulanya. Ya kan? Supaya apa? Sama-sama fair. Jadi tenant ibaratnya itu. Tapi ini di luar dari biaya operation, service charge, gitu. Jadi tetap service charge itu adalah kita keep untuk sebagai minimum lah, untuk mereka bayar ke kami sebagai pengelola. Nah, selebihnya itu ya rentalnya itu entah revenue sharing, gitu. Terus ada apa lagi nggak yang kita bisa offering? Rescheduling. Kita negotiate, ibaratnya kayak perbankan lah, ya kan? Ada ibaratnya debitur dalam hal ini untuk dalam hal ini punya problem, jadi di rescheduling lah. Dari yang misalnya bayar misalnya 24 bulan, yuk kita panjangin. Mungkin nggak kontrak misalnya kontraknya mereka let's say 3 tahun. Jadi kita panjangin misalnya jadi 30 nggak bisa 36 itu terlalu mepet karena sebelum akhir kontrak mereka harus bayar down payment lagi kalau mereka mau renewal. Gitu. Jadi mungkin di 30 atau 33 lah kita panjangin, kita spread lagi gitu. Jadi banyak hal yang ibaratnya kita ya ibaratnya financial structuring lah yang kita bisa berikan kepada tenant gitu. Karena apa? Kita bagaimana mempertahankan tenant tersebut gitu. Karena pedomannya itu
mall tanpa tenant itu nothing kalau bagi pengunjung. Soalnya gini, mall itu kan ibaratnya tipikal lah. Cuma beda-bedanya bagaimana kita mengelola mall itu, dari activity-nya atau juga dari tenant ibaratnya membuat promotion gimmick lah. Misalnya di mall ini item ini ada, tapi di mall lain belum tentu item itu ada gitu. Ada yang ibaratnya seperti itu. Jadi kita bagaimana kerjasama dengan tenant untuk supaya kita membentuk suatu kegiatan atau activity mengajak pengunjung atau masyarakat untuk datang ke mall kita. Gitu. Karena kurang lebih ada, misalnya ya kalau kita boleh nyebutin brand di misalnya di Ciputra World atau di Lotte Shopping Avenue ada Uniqlo. Di mall kita misalnya ada Uniqlo juga. Apa bedanya? Customer melihat satu, kalau mereka merasa kebutuhan kedekatannya untuk jarak, gitu. Terus kedua, ada keperluan lain yang tidak ada di mall itu. Mereka bisa pindah ke mall yang lain. Terus activity kegiatannya di mall yang satu dengan mall yang lain, gitu. Makanya banyak yang disiasatin dekorasi lah. Ibaratnya kalau event-event besar itu mereka berkompetisi menawarkan desain atau juga performance dari event-event itu, gitu. Karena kalau dari segi toko sama aja, mau mau ke mall B kurang lebih sama toko-tokonya, nama-nama brandnya, gitu. Sebenarnya saat ini ya, kalau bicara mengenai opportunity, saat yang tepat untuk kayak mall-mall itu untuk melakukan seleksi alam terhadap tenannya ya. Kalau misalnya tenannya kelihatannya memang kita sendiri nggak merasa dia cukup survive, ya, cukup kuat bagi pengunjung, saatnya dia memang kontraknya harusnya belum habis, dia mengajukan diri untuk nutup ya, ini kesempatan sebenarnya ya. Gitu ya Pak Ferry. Harusnya dari segi opportunity kan berarti ini udah 10% ini kita misalnya nih, saya nggak tahu misalnya Pak Ferry ini belum ada Uniqlo misalnya, ada 10 outlet, ini ada 10 brand tutup, kapasitasnya bisa untuk Uniqlo, ini masukin Uniqlo gitu misalnya. Bisa begitu ya Pak Ferry ya? Bisa. Itu kan ibaratnya strategi masing-masing mall untuk ibaratnya punya opportunity kalau misalnya punya kesempatan seperti itu. Atau juga dalam hal ini bagaimana gini, kalau kita lihat yang paling tidak punya ketahanan dalam hal ini terhadap pandemi ini atau krisis ini adalah local brand, national brand lah, gitu. Karena Kenapa Ferry? Yang tidak memiliki ketahanan. National brand. Karena mereka ini awalnya itu lebih agresif. Karena mereka percaya dalam hal ini makin banyak sebaran tokonya, itu makin baik dikenal masyarakat. Gitu. Nah, karena dalam hal ini mereka punya pemikiran seperti itu, terkadang mereka investasinya itu pinjam dari perbankan. Nah, ini yang jadi problem. Karena itu mereka tidak punya ketahanan. Sehingga terpaksa kadang-kadang kita lihat brand ini tidak kuat jadinya. National brand gitu. Nah, bagaimana dalam hal ini cuma lebih kuatnya karena mereka tahu berjuangnya, karena mereka tahu medan tempurnya itu bangsa mereka sendiri. Gitu. Jadi mereka memilih, terpaksa ada yang tutup di satu mall, tapi mereka juga berjuang mall ini kayaknya ke depan kalau ini pandemi selesai, ini akan lebih cepat ibaratnya mereka recovery-nya gitu. Nah, disitulah dalam hal ini national brand ini bagaimana mensiasati. Nah, kalau international brand itu mereka gampang gampang masuk, gampang keluar. Oke. Gitu. Paham. Iya, paham. Nah, jadi, Pak Ferry, kalau dari segi income-nya mall, kan ada yang memang sewa secara permanen itu, terus ada yang event, pameran, hall, terus yang itu tuh ini mereka ini memberi kontribusi besar atau enggak ya dalam income-nya mall ya? Cukup ada nggak dominan, tapi ada kontribusi. Gitu.
Jadi kalau lihat structure ibaratnya cash flow-nya mall, itu kita bagi dua. Biayanya operation, biaya untuk ibaratnya investment. Di operation itu segala income yang tadi awal saya jelaskan, service charge atau maintenance, ada income electricity dari pembayaran pemakaian tenant, lalu juga ada income parkir, ada juga income marketing atau promotion. Nah, itu salah satunya itu walaupun nggak besar, tapi lumayan menambal untuk ibaratnya operation. Kalau misalnya andai kata okupansinya kita lebih rendah, tetapi ruangan pameran, function, atau juga hall-nya itu terisi, itu cukup membantu untuk nutupin. Gitu. Jadi pameran hall event itu masuk ke income operation cash di flow atas. operasional ya? Iya. Iya. Oke. Gitu. Karena mereka membuat crowd, ya kan? Kan pasti, nah income-nya pameran itu, nah akan kita ibaratnya gunakan untuk kita punya promotion cost. Entah dekorasi, entah hal-hal yang ibaratnya mengundang crowd, kan ada income, ada expense. Nah, disitulah salah satunya dari income-nya itu nanti kita akan pakai untuk cost-nya itu, untuk bikin event, untuk bikin ibaratnya dekorasi. Gitu. Kalau tidak usah disebut angka, Pak Ferry ya, sebelum pandemi itu surplus cash flow monthly-nya itu bisa positif atau pasti positif mungkin ya surplus cash flow sebelum pandemi. Kalau selama pandemi apakah masih surplus cash flow atau sudah betul-betul defisit ini mall ini? Sudah defisit. Jadi 2019 kita masih surplus. 2020 itu kita udah terimbas defisit. Karena yaitu income yang seperti maintenance tadi itu kita kesulitan untuk collection-nya. Karena tenant tidak mampu untuk bayar karena tidak ada sales selama kurang lebih 10 bulan. Kalau kita ngomongnya dari Maret itu. Jadi Maret itu sudah akhir-akhir itu mereka bergejolak tuh karena rumors gitu. Pada saat Indonesia sudah dinyatakan bahwa COVID itu sudah masuk. Berarti kalau kayak begini ya, pengelola mall ini ketahanan cash flow-nya ini ya mengambil dari ya mungkin dari investment yang masa lalu gitu-gitu ya untuk menutup untuk nutupin nutupi ya kalau betul-betul sampai defisit operasional nih ya. Itu kalau mall yang sudah berjalan kurang lebih berapa periode. Nah, ini yang problem ini kalau ibaratnya yang mall baru. Nah, itu yang jadi problem. Selain mereka pada saat awal mereka investasi untuk membangun mall tersebut, nah mereka juga dalam hal ini juga karena pandemi ini terimbas pula. Jadi mereka belum tentu punya juga ibaratnya resources atau juga tabungan yang tadi saya jelaskan. Karena secara bisnis biasanya kan kita punya planning kan untuk ketahanan itu 3-6 bulan saja. Untuk kita ibaratnya saving lah kalau terjadi apa-apa. Kita tidak pernah mengalami pandemi itu kurang lebih 1 tahun. Iya. Gitu. Iya. Kalau habis kita punya resources. Mall Ciputra Jakarta ini tidak usah disebut angka secara untuk dia survive apakah menggunakan suntikan dari holding ataukah menggunakan pembiayaan dari bank gitu. Maksudnya saya nggak tahu. Mengajukan kita masih pembiayaan, kita masih punya tabungan dari yang tahun-tahun sebelumnya. Yang kebetulan dalam hal ini kita gini, kenapa sih kita punya tabungan dalam hal ini? Karena kita percaya dalam hal ini bila ada opportunity itu bisa dalam hal ini kita pengembangan gitu. Jadi kita dalam hal ini bisa mengembangkan bisnis lain gitu. Contoh, sebelum pandemi kita ibaratnya mencoba membuat suatu bisnis plan baru, yaitu budget hotel, gitu. Karena kita dalam hal ini punya Citra Dream jadinya, hotel, gitu. Jadi untuk ngembanginnya. Nah, kita punya saving di situ. Nah, disitulah kita bertahan bagaimana
sambil juga kita lakukan efisiensi. Jadi kita masih ibaratnya internal lah gitu. Oke. Tapi kita semaksimal mungkin bagaimana mengelola mall ini. Apa yang kita bisa reduce, apa yang kita bisa efisienkan, apa yang kita boosting income-nya gitu. Karena kita nggak boleh tidur. Kita harus berkreasi terus-menerus. Karena kita ngelihatnya day to day nih. Bagaimana kita menciptakan suatu income atau kita melakukan efisiensi gitu supaya survive gitu. Karena kalau kita hanya menunggu pandemi ini selesai, kita nggak tahu pandemi ini akan selesai sampai kapan. Iya. Gitu. Iya. Kita sih punya harapan, semua punya harapan dengan adanya sosialisasi vaksinasi ini menambah kepercayaan masyarakat. Ini sih sudah terrefleks dari kelihatannya dari 2 minggu terakhir ini sih. Jadi secara pengunjung itu sudah ada peningkatan walaupun masih di bawah 50%. Gitu. Oke. Jadi udah bergairah lagi nih kelihatannya. Jalan-jalan di Jakarta juga udah kelihatan. Iya, 2021 kelihatannya mulai recovery ya. Jadi Iya. pengunjung mulai kembali Walaupun ke normal. belum normal, Belum tapi normal. setidak-tidaknya udah ada ke arah perbaikan. Gitu. Sempat Jadi kita percaya dalam hal ini mudah-mudahan dengan ibaratnya ada pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan atau dalam hal ini diberikan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk ibaratnya memberikan ya relaksasi lah. Seperti kita dengar, oh sudah bisa ibaratnya beribadah atau apa. Nah ini kan membangun gitu loh. Jadi masyarakat walaupun kayak F&B resto masih 50%, tapi setidaknya mereka punya harapan. Oh, pada saat misalnya ada kata kita boleh menyebut bulan ini sudah masuk bulan Ramadan, kelihatannya pada saat nanti biasanya mereka kan terutama yang resto atau kafe, itu mereka bisa dapat income itu 2 kali putaran. Sebelum Ramadan, yaitu siang maupun sore atau malam. Tapi kalau pada saat Ramadan, itu kan setengahnya hilang. Pada saat makan siang atau apa itu kan pasti agak turun. Mereka berharap nanti waktu berbuka. Nah itu setidaknya ada pelonggaran, jangan ibaratnya ada pembatasan waktu lagi, ya kan. Sekarang diperbolehkan sampai jam 9 malam. Itu membuat kelegaan juga sih. Jangan sampai ibaratnya seperti terdahulu yang pernah PPKM kita sampai jam 6 sore atau jam 7 malam saja beroperasi. Karena waktu kita ngalamin jam 6 atau jam 7 operasional, itu jam 5 itu udah pengunjung itu udah turun langsung. Iya, betul. Padahal mereka itu sebenarnya boleh sampai jam 7 malam. Akan tetapi secara psikologi, udah malam nih, bentar lagi mau tutup. Ngapain saya di sini? Gitu. Itu saya ngalamin tuh. Itu saya ngalamin tuh, Bro. Gua jam 6 sore di Mall Ciputra begitu ya. Itu orang udah sibuk-sibuk, udah mau tutup, udah auranya tuh aura kayak jam 9 malam nih. Gila, udah siap-siap mau tutup. Padahal jam 6 sore itu gila. Ya makanya asal regulasinya tidak aneh-aneh, ya kita percayalah. Sedikit demi sedikit masyarakat bisa lah. Mereka juga ibaratnya tahu bagaimana mempertahankan dirinya mereka dalam pandemi ini. Gitu. Tapi dengan adanya aturan, keleluasaannya itu loh yang dibatasin. Iya. Gitu. Pak Ferry, ya. sorry, ini kan kalau kita perhatiin dari tadi kan Pak Ferry cerita usaha dari pihak Mall Ciputranya sendiri ya buat survive gitu. Tapi kalau dari pihak luar ada nggak bisa kayak pihak eksternalnya, misalnya ini asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia atau pihak-pihak lain mungkin membantu Mall Ciputra sendiri gitu. Apa aja nggak? Dan kalau memang ada itu apa aja? Jadi gini, kita ini sekelompok yang kurang lebih sama lah sependeritaan, terutama di Asosiasi Pusat Belanja. Bagaimana kita menyuarakan kepada pemerintah, gitu loh. Kita melakukan sesuatu pada saat kita dipercaya boleh menerima lagi pengunjung. Kita jaga itu. Karena apa? Dengan kolektif. Terus kayaknya. Iya, putus ya, Pak Ferry. Itu tambah kos lagi loh buat kita. Dengan kondisi seperti ini, kita juga harus keluarin kos lagi. Padahal sebenarnya kos itu kan ibaratnya bisa
ya dialihkan kepada masyarakat yang mau datang berkunjung, tapi enggak lah, ya ayo kita berikan gitu kan. Kedua, ibaratnya juga eskalator atau apa juga kita atur jaraknya, lift pun juga kita batasin gitu. Karena apa? Kita pengen bangun sesama, dalam hal ini kolektif asosiasi pusat belanja ini, supaya sama-sama gitu loh, kita menunjukkan kepada pemerintah, kepada masyarakat bahwa kita aman loh mall ini, dibanding misalnya pasar tradisional. Kalau misalnya yang waktu terdahulu kan kita lihat berdempet-dempetan atau apa gitu kan. Tapi di mall ini satu, dari segi desain ruangannya itu kan ceilingnya tinggi-tinggi, terus ruang koridornya lebar. Jadi sebenarnya lebih aman ke mall itu daripada ke pasar tradisional gitu. Akan tetapi ya ayo kita bangun sama-sama. Karena apa? Kita meyakinkan masyarakat gitu kan. Sebenarnya ke mall ini aman gitu kan. Asal ibaratnya ayo jaga jarak. Ayo pakai masker gitu. Pak, berarti kalau boleh saya summary, off lagi. Nah, Sempat putus. sempat tadi Pak, sorry. Ya, ya lanjut Pak Iqbal. Oke, Pak, berarti kalau kita boleh summary, apakah dari pihak PPBI tadi itu mempunyai semacam kayak guidance gitu, atau semacam panduan, jadi kira-kira mall itu kita punya standarisasi kesehatan loh, supaya akhirnya ya yang benar, kayak misalnya kepolisian atau satgas covid itu akhirnya yakin mau buka di mall gitu, sehingga mempercepat proses tersebut. Kan kalau kita bicara di bisnis pariwisata ya Pak, itu ada namanya CHSE. Apakah di APBI itu mengeluarkan hal yang sama gitu? Kita punya standarisasi untuk mall sekian, dan mall yang paling istilahnya kalau bisa dibilang paling layak buat dikunjungi secara dalam waktu jangka dekat ini mall yang ini gitu. Apakah APBI punya peran seperti itu Pak? Apakah pihak yang mana? Panduan dalam hal ini guidance sih ada. Karena apa? Standar yang tadi yang saya ceritakan itu adalah standar yang ibaratnya pelayanan bagi mall tersebut. Satu, menyediakan wastafel. Kedua, hand sanitizer. Menyediakan satgas. Terus juga memberikan ibaratnya alat atau device untuk pengukuran suhu sebelum masuk. Itu adalah standar dasar. Apabila punya kemampuan lebih mall tersebut, silakan. Tetapi yang standar itu harus disiapkan. Oh, satu lagi, ruang isolasi. Itu adalah yang harus standar, yang harus ada disiapkan di masing-masing mall. Yang dasar. Tapi kalau misalnya punya kemampuan lebih, misalnya ada kata, oh saya mau lift saya tidak ditekan sama pengunjung, ya kan? Saya ganti pakai touchscreen, gitu, atau touch button. Saya ganti itunya. Terus kalau misalnya nggak mampu karena investasinya cukup besar, ya udah disiasatin ya, sebelah tombol lift atau juga yang ditekan oleh masyarakat disiapkan hand sanitizer. Jadi itulah panduan-panduan yang diberikan oleh APBI gitu. Bukan hanya di Jakarta, ini juga berlaku di nasional. Karena APBI ini ada beberapa DPD, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Sumatera ada, di Kalimantan ada, Sulawesi pun ada. Jadi ibaratnya ini kolektif yang ibaratnya acuan dari DPP atau Dewan Pengurus Pusat APBI itu men-share kepada semua daerah. Standar minimum dalam hal ini pada saat pandemi di mall ini loh gitu. Terus juga yang ada korelasinya, misalnya ada daerah yang ibaratnya pada zaman pandemi itu kadang-kadang alat transportasi sudah berubah. Kadang-kadang giat ya parkir sepeda gitu. Jadi banyak yang ibaratnya yang standar, yang ibaratnya besar yang harus diikutin, dan ibarat punya kemampuan lebih silakan gitu. Jadi inilah APBI menggunakan standar ini, dalam hal ini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dalam pengaruh. Ini adalah salah satunya di ruang publik gitu, di mana aktivitas masyarakat
ada di satu tempat tersebut. Gitu. Ini Pak, kan kita udah melalui jangka waktu setahun ya. Nah, kira-kira ada nggak Pak ikutan jangka panjang? Sorry, kurang jelas. Sama kan, ada nggak sih kayak ketakutan jangka panjang? Misalnya nih kan selama ini kan Bapak khawatir karena ini kita kan kita ada ketakutan lain, kita masih belum pasti ya. Terputus Pak. Antisipasi ya. Kira-kira ada ketakutan lain Pak. Ya lebih ke itu dan kita mau cari major pain-nya itu sih Pak. Major pain. Iya. Mungkin antisipasi Selain ya dari- Pak Ferry. Iya. Selain dari kehilangan tenan, selain dari kurangnya pengunjung, kira-kira ada hal lain nggak Pak? Oke, kita mengantisipasinya dalam hal ini kita bikin bonding antara tenant, pengunjung, dan kita sebagai pengelola. Kita ngembangin suatu aplikasi CL Club online, di mana ini Aplikasi ada apa, Pak? aplikasi Namanya apa sih? CL Club. Oh, Child Club, oke. CL Club online bisa di-download atau diunduh di iOS dan di Google Store. Nah, disitulah kita mencoba menjembatani. Kita sebagai mitranya tenant dan juga ibaratnya menjembatani pengunjung butuhnya apa nih. Nah, disinilah kita kembangkan suatu aplikasi di mana tenant bisa menjual voucher yang bisa dimanfaatin customer untuk bisa berbelanja di tenant tersebut dengan harga yang ibaratnya spesial. Let's say voucher 100.000 dibeli cuma 50.000. Gitu. Karena apa? Kita mau menarik customer itu untuk datang lagi, gitu. Setelah mereka berbelanja, mereka bisa datang lagi. Nah, kenapa kita kembangkan aplikasi ini? Memudahkan kapanpun mereka mau butuh, mereka bisa beli voucher tersebut, entah di rumah, entah di kantor, atau mereka pada saat sudah datang di Mall Ciputra Jakarta ini. Nah, inilah kita coba kembangkan untuk menjembatani. Kita menyebutnya triangle, ibaratnya line kita. Jadi antara hubungan antara customer kita maupun tenant. Nah, ini kita antisipasi untuk apa? Karena ke depan ini, walaupun pandemi ini mungkin selesai, tapi setidak-tidaknya ini terus akan bergulir. Kita bisa ibaratnya develop kita ibaratnya tambah lagi fitur-fiturnya untuk ke depan, gitu kan? Karena apa? Karena di dunia teknologi saat ini kita nggak bisa menghindari penggunaan smartphone, gitu. Karena terutama generasi milenial, pasti apa yang dalam hal ini yang menguntungkan mereka, pasti mereka Uber, gitu. Terutama kita punya pasar potensial adalah 3 university yang tadi saya jelaskan, yang ada di surrounding kita. Nah, itu kan pasti anak-anak generasi milenial atau generasi yang nanti ke depan, generasi Z ke depan gitu. Jadi kita coba menggrab tersebut. Karena apa? Mereka itu punya pasar potensial setiap tahunnya yang dicetak oleh universitas-universitas tersebut, gitu. Ya. Karena kita percaya pandemi ini akan selesai, nggak mungkin akan berlarut terus-menerus 5 tahun, 6 tahun gitu tanpa penyelesaian, gitu. Tapi kita percaya kita menyiapkan segala sesuatunya untuk ke depan, gitu, dengan teknologi. Karena dengan teknologi ini kita supaya menjembatani mereka. Baik, Pak Ferry, kan saya sesuai janji saya mungkin maksimum 1 jam lah supaya nggak ganggu Pak Ferry ini kalau mau pulang jadi nggak enak nih. Pak Ferry. Enggak, saya ada meeting lagi soalnya setengah 7. Setengah 7 ya. Pak Ferry, pertanyaan terakhir pamungkas Pak Ferry. Hikmahnya pandemi untuk bisnisnya Bapak ini apa, Pak? Oke, hikmahnya satu. Pandemi, kita disadarkan bahwa kita harus punya dalam hal ini strategi yang tidak dalam hal ini short term. Jadi kita harus planning kapan pandemi ini, kapan durasinya, kita harus punya bisnis plan-nya, strateginya. Karena kita ngalamin ini terus terang 1 tahun dengan ibaratnya pengalaman dan cost yang cukup besar. Jadi kita harus punya planning
ke depan ini untuk secara bisnis cycle industrinya jangan sampai kita hanya punya saving kurang lebih 3-6 bulan saja. Akan tetapi kita harus punya planning ya bagaimana caranya lah mensiasati hal tersebut. Kedua, kita dibukakan bila mana tenant tersebut terjadi secara beruntun atau bersamaan mengalami kondisi yang sama, yaitu kegagalan bisnisnya, baik kita maupun juga tenant. Kita harus punya solusi. Jangan ibaratnya kita dalam hal ini berjalan berdasarkan analisis yang kita terjadi pada saat kita sadar baru hari itu terjadi. Gitu. Ya. Lalu bagaimana kita membuat atau berkreasi sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin baik. Entah bagus atau tidak, yang penting kita harus kreasi terus-menerus supaya apa? Kita meyakinkan masyarakat bahwa salah satu industri ini bisa berjalan walaupun kondisi pandemi atau kesehatan problem di tengah masyarakat. Gitu. Dengan ibaratnya melakukan hal-hal yang ibaratnya ketentuan-ketentuan yang baik untuk kita semua. Gitu kan. Ada pembatasan atau juga bagaimana kita berinteraksi gitu. Karena terus terang, saya percaya mall tidak akan ditinggalkan pengunjung. Ya. Karena manusia dalam hal ini, terutama orang-orang Asia, tipenya itu community. Ya. Jadi nggak bisa mereka hidup sendiri-sendiri. Mereka bisa ibaratnya berinteraksi di dalam ibaratnya online, tapi ada touching-nya yang hilang. Human touching-nya yang hilang. Itulah yang ibaratnya yang kita harus bangun sama-sama, bahwa tempat yang ibaratnya untuk berkomunitas itu salah satunya di mall tersebut. Gitu, Pak Radit. Baik, Pak Ferry, sesuai janji kita, mungkin saya rasa ini Ya. sudah lebih dari cukup, Pak Ferry. Terima kasih banyak, kita mendapatkan perspektif Iya. yang sangat detail. Thank you, tepuk tangan teman-teman, Pak Iqbal, Pak Lengkap Yunya, sekali Pak Pak Ferry. Thank Ya. you, Terima thank you, Thank you. thank you banget. Ya, gitu saya sebagai hanya bisa men-share sebagai praktisi. Ya, betul. Ya, ya. Itu yang Betul. kita butuhkan, Pak. Iya, betul. Iya, kemarin kita hanya mereka-reka, kalau sekarang kita jelas ini berdasarkan interview dengan Pak Ferry. Iya, sebagai pelaku. Ya, saya berharap 2021 menjadi tahun pemulihan ya Pak Ferry, sehingga Mall Ciputra Jakarta bisa kembali normal kembali gitu Pak Ferry ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Thank you banyak. Ya, ditunggu ya kalau bisa mampir ya, ke Mall Ciputra Jakarta. Siap. Kontak saya. Siap, thank you. Nomor handphonenya bisa tanya Pak Radit. Yes. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Ferry. Selamat malam Pak Ferry. Terima kasih banyak Pak Ferry. Thank you. Iya. Guys. Nah, oke. Keren banget sih. Detail semua. Iya. Langsung. Tapi sekarang ininya gimana? Apa? Nah ini. Coba ya. Itu sebenarnya ada kayak off the track gitu loh, karena beliau terlalu general gitu, terlalu spesifik. Kita tadi pertanyaan para terakhir itu nggak buat mau ciputranya pandemi di masa pandemi. Saya itu ekspektasi gitu. Selama akhirnya hikmahnya selama jadi punya penelitian baru, kita jadi pembuatan baru. Saya ekspektasi yang kayak tadi itu ternyata dia lebih general. Putus-putus Pak. Putus-putus. Lu nggak usah pakai video kali. Coba gue matiin video juga. Apa di kafe aku ulangin lagi ya. Jadi yang tadi jawabannya Pak Ferry itu terakhir tentang bahwa pandemi apa sih? Saya ekspektasinya begini. Ya akhirnya setelah pandemi ini kita jadi punya wahana baru, kita jadi punya penampilan baru. Saya ekspektasi seperti itu. Berikutnya tentang kekhawatiran mall itu apa sih selain kehilangan dengan dan tidak ada pengunjung itu nggak bisa dijelasin di ini. Padahal itu yang kita butuh itu. Kayak dari major worries-nya itu apa itu? Kita masih belum selesai. Ya. Tapi wis kebayang lah ininya kebayang apa? Sih, Pak. Kebayang. At least kita bisa interpretasi lebih dalam. Jadi
meskipun kesannya itu bukan jawaban dari dia, tapi kan kita udah tampilin, kita ada wawancara. Ini jawaban bukan asal pertanyaan dari kita itu menurut Pak Agus juga nggak paham bahwa itu beran dari kita juga ya. Ya. Iya. Ini video yang kita bisa, ini kan ini tinggal recordingnya ini aja kan, kita nggak ada perlu edit-edit ah. Nah. Menurutku sih perlu deh, soalnya salah satunya kan si Pak Heri belum masuk tuh. Nggak bisa. Oh begitu. iya sih. Itu satu. Kedua Saya kita stop harus share dulu jelasin. ya. Kita Saya harus stop jelasin share tuh. dulu. Saya bukan stop share, stop video dulu. Udah di stop kan video? Ah, udah belum? Masih Tadi Udah stop. Pak. Udah mati Pak, udah mati. stop recording belum? Oh, stop recording ya.